Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tentunya senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus. Seperti biasa, kalau teman-teman dari berbagai kampus di Tribun Timur ini sudah selesai magang, kita akan bertanya-tanya dan juga diskusi dalam sebuah podcast yang akan menceritakan seperti apa kehidupan mereka di Tribun Timur selama beberapa bulan saat menjalani magang tentunya di Tribun Timur. Hari ini kita sudah bersama dengan mahasiswa dari dua kampus, dari Universitas Hasanuddin dan juga dari Universitas Negeri Makassar. Bersama kita pada hari ini di studio. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Halo semuanya. Boleh kita kenalan dulu ya satu-satu dengan Tribuners karena ini ada banyak sekali ibu-ibu rempong ya yang sudah duduk di samping saya. Dari ujung sana silakan. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Mayang dari Universitas Negeri Makassar. Jurusan apa mungkin? Jurusan Teknik Komputer dari Prodi. Jangan malu-malu. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Andrea Biokunadela dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer. Nama panggilannya? Nama panggilan saya Dela. Dela, oke. Selanjutnya yang paling merah sendiri. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Angela Sernati dari Universitas Hasanuddin, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Oke, baik. Next. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Andi Siti Hadijah, Prodi Teknik Komputer dari Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Jadi ini ada tiga UNM, satu Unhas begitu ya. Memang anak Unhas sendiri di sini atau ada temannya yang lain? Sebelumnya ada teman saya dari satu universitas tapi beda fakultas dan beda prodi juga. Oke, baik. Jadi ada yang satu dari satu alma mater yang sama tapi beda jurusan begitu ya. Oke. Baik. Nah, mungkin selama di Tribun Timur kalau boleh tahu mungkin dari teman-teman UNM mungkin apakah sudah ini hari adalah hari terakhir untuk magang atau seperti apa? Iya Kak, ini hari terakhir pelepasan atau penarikan. Oke, baik. Nah, kemudian kita mau tanya satu-satu. Kalau Mayang sendiri memilih Tribun Timur pada saat awal magang itu memang sudah memang memilih Tribun Timur atau sudah sempat mungkin cek-cek di perusahaan lain untuk magang juga seperti apa? Kalau saya itu Kak direkomendasikan dari kampus ya Kak. Oke, baik. Jadi direkomendasikan dari kampus begitu ya? Iya, karena ada memang CV-nya dan di situ itu tertera ada Tribun Timur di Kak. Oke, baik. Memang rekomendasi dari kampus. Berarti teman-teman yang lain juga seperti itu berarti ya? Iya Kak, tapi kalau saya itu memang kakak sudah ada pernah kerja di sini. Jadi tahu juga Tribun Timur melalui dia. Kemudian saya juga tahu dari kampus kayak misalkan ajukan proposal ke Tribun, ke perusahaan-perusahaan kalau ada kegiatan. Jadi sudah tahu dari awal juga kalau ada Tribun. Oke, baik. Jadi ada sebagian yang memang direkomendasikan oleh kampus, ada juga sebagian yang direkomendasikan oleh keluarga berarti gitu ya. Kalau kamu dari Unhas, apakah memang sudah memilih Tribun Timur atau pernah instansi lain dicoba? Silakan. Oh iya Kak, jadi sebelumnya saya memang sudah pernah mencoba instansi lain. Jadi instansi sebelah saya coba, tapi memang karena di lembaga itu dia tidak menerima kalau mahasiswa yang masih on kuliah, jadi saya memilih Tribun Timur. Dan sebelumnya juga ada keluarga yang pernah kerja di sini sebelumnya, jadi saya diperkenalkan, oh ya udah kerja aja di Tribun Timur dulu, di magang aja di Tribun Timur. Dan akhirnya dan juga saya minat di media jurnalistik, jadi saya mau di Tribun Timur, di mana saya tahu Tribun Timur ini dari sekolah, dari saya masih SMP, saya sudah tahu Tribun Timur di situ Kak. Gitu, Oke, baik. Jadi artinya sudah pernah juga cek-cek perusahaan lain gitu ya, tapi memilih Tribun Timur. Tapi yang menarik adalah kamu kan hubungan internasional begitu ya jurusannya. Biasanya yang magang di media itu anak-anak ilmu komunikasi di fakultas yang sama dengan kamu gitu. Tapi memang apakah ada rekomendasi untuk magang di media dari kampus atau seperti apa? Jadi dari prodi saya itu kita mencari instansi-instansi sendiri Kak.
Jadi saya memang di prodi saya itu ada yang namanya mata kuliah media diplomasi. Jadi saya tertarik untuk membuat campaign-campaign dari situ Kak. Dan saya memilih magang di Tribun Timur itu karena memang dari kecil saya sudah minat di media seperti Oke, itu. baik, dari kecil sudah minat di media dan kemudian bisa berkesempatan untuk magang kali ini di Tribun Timur Iya. begitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau kamu tadi masih ada hubungan sedikit begitu ya dengan media antara jurusan hubungan internasional dan juga tadi ada mata kuliah terkait media sendiri. Nah, kalau teman-teman dari UNM tadi dari prodi ilmu komputer begitu ya. Nah, kalau di Tribun Timur kalian dapat peran ataupun juga dapat posisi di mana-mana saja kamu? Kalau perannya sih mungkin tetap pasti Kak, karena kalau dari perusahaan kan itu pasti tetap ada terikat tentang komputer. Jadi kalau saya tahunya itu kayak operator, jadi operator, kemudian bagaimana pegang aplikasi-aplikasi streaming gitu Kak. Oke, baik. Jadi Jadi kamu tetap bagian terpenuhi. operator ya. Kalau teman-temannya yang lain di bagian mana? Sebelumnya Kak, sebelum di rolling itu saya bagian reporter, kemudian di bagian editor viral itu Kak. Dan kemudian setelah di rolling itu saya menjadi job desk saya itu sosial media spesialis sama operator. Oke, kalau Mayang di mana kemarin Kalau dapatnya? saya Kak, job desk pertama saya reporter, yang kedua itu editor viral Kak. Jadi sudah pernah jadi reporter, kemudian jadi editor juga sudah sempat ya, Iya. editor berita viral begitu. Nah, Iya Kak. kalau kamu dapat job desk apa aja kemarin? Oke, sebelum rolling saya mendapatkan sosial media spesialis, terus saya menjadi operator, terus setelah rolling saya penulis dan jadi editor viral juga Kak. Oke, jadi sudah sempat mencoba beberapa divisi begitu ya Iya. yang ada di Tribun Timur. Iya. Tapi sejauh ini Amira, menurut kamu apa yang paling susah kamu kerjakan dari tugas-tugas yang diberikan? Jadi sebelumnya saya yang menjadi operator di situ saya belajar sebulan, saya belajar terus sebulan dan saya tidak paham-paham tentang operator itu, dan akhirnya sebelum saya rolling lagi job desk itu 2 minggu sebelum rolling saya sudah bisa di operator itu. Kak. Di situ saya mendapatkan pengalaman. Di situ pengalaman terbaru terkait operator itu, dan saya kalau ditanya apa job desk yang paling berkesan untuk saya adalah operator Kak. Oke, baik. Mungkin apa yang menjadi tantangan ataupun juga kesulitan Amira dalam mencoba menjadi operator itu? Mungkin dalam pemahaman dalam setting operator, mungkin sebelum live di setting dulu, dari situ saya agak sulit memahami, dan juga saya biasanya juga agak blunder sedikit terkait operator itu Kak. Oke, pernah melakukan kesalahan mungkin? Ya pernah Kak. Saya pernah melupa terkait mic-nya, nyala mic-nya host, dan di situ agak fatal sih menurutku Kak, karena tidak masuk di live itu. Oke, baik. Nah, kemudian juga kalau Hadijah sudah pernah mungkin menghadapi beberapa job desk begitu. Kalau kamu sendiri suka di bagian mana? Karena kami kan teknik komputer Kak, jadi tentunya pasti sukanya tuh ya kayak ngedit bahan dari mentor, kemudian operator juga pernah jadi operator live koran juga, jadi saya suka live koran operatornya. Cuman kalau yang agak kesulitan itu karena kita kan pegang komputer, jadi agak kagok di bagian menulis berita, kemudian turun ke lokasi langsung, reporter begitu, bertanya-tanya tentang masalah di warga begitu Kak. Jadi agak kesulitan di situ. Cuman kalau untuk pegang komputer kita aman-aman saja sih. Oke, baik. Kalau Dela sendiri kan juga dari jurusan yang sama begitu. Nah, kalau misalnya di Tribun Timur, tugas-tugas apa yang menurutnya Dela itu paling menantang? Silakan. Kalau menurut saya sih operator Kak. Iya. Selain operator juga reporter. Kalau reporter itu bagian yang paling menantang itu yang sering direvisi juga itu Kak, judulnya sama thumbnailnya.
Oke. Nah, sejauh ini Dela sudah pernah turun meliput juga kah atau seperti apa? Sudah. Kemana saja kemarin Dela sama teman-teman? Yang paling saya ingat itu di Hotel Max One Makassar. Di situ saya juga ditemani oleh Gila sama Nisa, dan juga ada Dija sama Mayang juga. Oke, baik. Jadi sudah pernah mencoba untuk turun lapangan, melihat langsung seperti apa reporter itu bekerja, dan kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan beritanya juga berarti ya. Dan itu menjadi salah satu tantangan yang juga teman-teman harus hadapi, terutama mungkin teman-teman di kampus tidak punya background jurnalistik begitu ya, hanya menghadapi komputer saja. Dan di sini menjadi pengalaman baru. Kalau Mayang sendiri sudah pernah turun lapangan juga? Sudah Kak. Di mana kemarin? Sama. Oke, sama. Apakah turun lapangan menjadi reporter itu menjadi tantangan juga bagi Mayang, atau ada di bagian lain yang lebih sulit lagi, seperti apa Mayang? Ada Kak yang voice over itu sulit. Oke, voice over sulit ya. Iya. Terus Mayang sudah pernah voice over juga di sini, terus suaranya digunakan dalam video seperti apa? Iya, karena Kak biasa pakai suara sendiri buat edit video. Terus susah? Iya, lumayan susah Kak. Berapa kali revisi mungkin? Banyak sekali Kak, revisi terus. Oke, baik. Jadi selain turun lapangan, ternyata voice over atau mengisi suara berita juga menurut teman-teman agak sedikit susah ya. Kalau kamu gimana? Yang voice over susah juga? Iya Kak, kalau menurut saya voice over tuh susah karena suara saya yang agak cempreng, menurut saya cempreng, terus kayak aduh kurang nih kalau voice over Kak. Jadi saya biasa kalau udah dikasih tugas voice over saya alihkan ke teman-teman yang lain biar nggak agak memalukan gitu Kak menurut saya. Oke, tapi sejauh ini suaranya kamu sudah pernah digunakan dalam berita atau belum? Iya pernah Kak, 2 kali sudah terekspos di Instagramnya Tribun Timur. Gimana kamu mendengar suara kamu sendiri? Jujur aja Kak, saya agak aduh gimana ini didengar nanti sama audien apalagi sama siapa tahu audiennya ada keluarga saya mungkin yang mendengar, aduh gimana ini kita. Apa itu namanya salah satu proses belajar begitu ya. Memang saya pun di awal-awal mendengar suara saya itu agak jijik juga ya. Lama-lama kalau sudah tahu tekniknya dan sudah terbiasa, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Itu bisa menjadi jejak dari proses yang kita lalui bersama. Nah, kemudian setelah tadi menanyakan terkait tugas-tugasnya teman-teman, kalau di Tribun ini kan bukan hanya kalian berempat saja yang magang, ada teman-teman yang lainnya juga dari kampus yang lain. Mungkin seperti apa proses ataupun juga cara kalian untuk saling mengakrabkan diri? Silakan. Kalau dari saya Kak, kayak bertemu teman-teman di luar kampus, kayak banyak kampus lain, itu suatu kebahagiaan juga karena berasa keluarga Kak. Karena kalau di sini Tribun itu kita dididik betul-betul kayak keluarga, kemudian bagaimana kita bisa diajar kalau di dunia kerja itu tidak hanya magang saja, kan ada bahas itu Kak yang bilang magang jadi jangan terlalu ini. Nah, kalau yang saya rasakan di Tribun itu betul-betul dunia kerja itu ya seperti ini gitu Kak. Jadi kayak misalkan ada tantangan, kita coba terus sampai bisa, kayak misalkan kita teman-teman mungkin bilang voice over itu susah, padahal hasilnya itu ada berapa juta viewers di media seperti itu, dan itu menjadi kebanggaan kami juga gitu Kak. Oke, baik. Kalau Amira, bagaimana mungkin mengakrabkan diri sama teman-teman dari kampus berbeda? Oke Kak, jadi sebelumnya dari pagi-pagi itu kita sudah dikirimkan namanya absen oleh Kak mentor kita, Kak Harni. Jadi di situ kita biasanya dikirim foto apa begitu untuk absen hari itu, terus
biasanya ada yang namanya TikTok, kita buat TikTok. Nah, di situ saya bisa mengakrabkan diri sama teman-teman, Kak. Jadi situ kita saling mengajak-ajak untuk bergoyang bersama, berjoget bersama mungkin. Nah, di situ saya bisa mengakrabkan diri, terus juga pas jam istirahat, di situ kan banyak waktu luang untuk makan-makan bersama. Jadi kita saling mengajak satu sama lain untuk ayo pergi makan, ayo pergi makan. Nah, di situ adalah salah satu momentum menurut saya yang bisa nih kita mengakrabkan diri di situ. Mungkin juga di luar waktu magang mungkin kita bisa ayo nih kumpul-kumpul apa segala macam begitu, Kak. Oke, baik. Jadi ada keseruan-keseruan yang Iya. akhirnya mengakrabkan kalian semua Betul. gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Dela sendiri cara mengakrabkan sama teman-teman seperti apa? Karena kalau kita lihat Dela ini agak pendiam sedikit ya orangnya. Silakan. Baik, mungkin hampir sama jawabannya Amira. Jadi cara mengakrabkan diri saya itu dengan cara absen pagi-pagi, Kak, sama kalau sudah jam siang itu sudah istirahat, kita semua itu mengajak teman-teman untuk pergi makan siang. Makan bareng-bareng gitu ya. Berarti itu menjadi momen yang mungkin nanti bisa momen tidak terlupakan selama magang di Tribun Timur begitu. Oke. Nah, kalau Mayang sendiri, kayaknya Mayang di depan kamera ini agak malu-malu, tapi kalau di belakang gimana? Silakan Mayang dengan teman-temannya. Ya Kak, hampir sama dengan yang Amira sama Dela, Kak. Dari absen juga akrab sama teman-teman, makan siang sama itu yang pertama masuk diajari sama teman-teman yang sudah lama magang di sini, makanya bisa akrab gitu. Oke, baik. Nah, kalau misal nongkrong di luar jam magang, Dela, Mayang sama teman-teman sudah biasa juga kemana-mana gitu? Seperti apa? Biasa nongkrong di ruang meeting. Kak. Oh, di ruang meeting begitu. Kalau udah selesai magang, mungkin ada yang pergi ke mall bareng atau seperti Iya, apa? Kak. Sering juga? Iya, pernah. Kemarin juga sempat pergi karaoke, Kak. Waduh, Karaoke sudah ada. banyak agendanya ternyata ya. Dan ini kita bisa lihat ada yang tadi karaoke, makan bareng, ada ini apa ya? Mau lomba dance atau gimana ini? Ini absen, Kak. Oh, absen. Termasuk absen. Yang paling semangat yang temen cowoknya kayaknya ya. Lentur memang badan gitu. Oke, baik. Nah, kemudian selama kalian magang di sini kan tentunya juga banyak dibantu dengan para pegawai Tribun, terutama juga para mentor-mentor. Kalau boleh diceritakan mungkin mentor yang paling berkesan menurut kalian selama magang di Tribun Timur itu siapa saja? Hadijah dulu mungkin. Kalau saya Kak semuanya berkesan. Tapi khususnya itu yang mendampingi dari awal kan itu Kak Arni. Iya. Jadi mungkin Kak Arni menurutku itu ibu lah untuk anak-anak magang karena mulai dari absen di luar kantor juga dia urus. Terus dia banyak mengapresiasi karya-karya yang menurutnya kita itu biasa aja tapi ya puji-pujian itu kayak misalkan judulnya sudah bagus gini dikembangkan lagi. Jadi menurutku itu banyak pujian dari mentor juga dan untuk yang mentor-mentor lain juga berkesan sih Kak. Oke, baik. Jadi Kak Arni menjadi mentor yang mungkin selalu ada karena memantau kalian gitu ya. Itu juga bagian dari tanggung jawabnya beliau. Nah, kalau Amira sendiri siapa? Mungkin. Oke, sebelumnya hampir sama jawaban saya dengan Hadijah karena menurut saya Kak Arni itu mengajarkan saya kedisiplinan, Kak. Karena saya pernah melakukan kesalahan yang benar-benar saya hampir dikeluarkan di sini, Kak. Jadi saya sering terlambat di situ Kak, datang di sini. Jadi di situ saya diajarkan betul-betul untuk tepat waktu datang ke Tribun Timur ini, Kak. Jadi saya diajarkan sama Kak Arni kedisiplinan. Terus mentor lain yang menurut saya sedikit yang berkesan gitu, menurut saya Kak Rara, Kak. Karena ternyata Kak Rara itu adalah sekampung dengan saya gitu, Kak. Jadi kayak wow gitu kalau kita ketemu dengan satu kampung kita, jadi kita ngobrol terus kayak bercerita apa gitu, sampai saya diundang kemarin ke kosnya sama teman-teman untuk grill bareng-bareng. Oke, baik. Ternyata
pantas cara ngomongnya mirip Kak Rara ya. Boleh. Ternyata sekampung gitu. Iya. Nah, kalau Dela sendiri mungkin sejauh ini mentor yang menurut Dela paling berkesan ataupun juga banyak memberikan ilmu kepada Dela siapa saja? Semuanya berkesan Kak, tapi yang paling berkesan itu Kak Ardi Kak. Kak Arni itu dari awal sudah membimbing saya kedisiplinan, juga kejujuran, dan juga hampir pernah juga hampir dikeluarkan dari sini Kak. Kenapa itu kalau boleh tahu? Karena telat izin Kak. Oke, jadi itu mungkin sebagai bentuk mendisiplinkan kalian gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga menjadi tanggung jawab beliau untuk bagaimana supaya teman-teman ini bisa maksimal menyerap ilmu atau mendapatkan ilmu selama magang di Tribun Timur tentunya. Kalau teman-teman terlambat, artinya yang rugi juga teman-teman sendiri begitu. Nah, kemudian kalau Mayang sejauh ini siapa mentor yang paling favorit lah menurut Mayang? Silakan. Kalau saya Kak Arni juga. Oke, Kak Arni juga. Naik arisannya Kak Arni ya hari ini. Karena dia menemani saya dari nol, mengajari saya dari membuat naskah berita. Terus saya juga kemarin hampir dikeluarkan sama seperti Kayaknya semua di sini hampir dikeluarkan ya. Tegas Kak, karena itu Karena tegas. Kak Arni itu tegas. Oke, mungkin yang disuruh podcast ini yang orang-orang yang hampir dikeluarkan semua. Kayaknya iya. Iya mungkin ya Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman magang yang lainnya kalau tidak mau duduk di kursi panas ini, jangan suka terlambat ya, karena nanti kalian menjadi tumbal untuk disuruh podcast. Baik, nah mungkin sebagai penutup sesi kita pada podcast hari ini, mungkin teman-teman boleh sekalian sampaikan mungkin ungkapan terima kasih, kemudian juga ungkapan apa ya istilahnya perpisahan begitu dengan teman-teman magang yang lainnya, dengan seluruh rekan-rekan di Tribun dan juga harapannya untuk Tribun Timur ke depannya. Silakan dari Hadijah dulu. Sedih. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani magang saya selama di Tribun Timur. Kemudian untuk mentor-mentor juga terima kasih. Selama 2 bulan ini juga mengajarkan banyak pelajaran lah dari dunia kerja, bagaimana itu dunia kerja. Bukan cuman hanya magang, bukan hanya sekedar magang. Jadi mengetahui bagaimana dunia kerja itu bekerja. Oke, baik. Silakan Amira. Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman dulu, agak sedih nih. Ya mungkin maaf kalau nangis. Silakan jadi Amira. mungkin maaf untuk sebelum kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih teman-teman. Saya harap sesudah ini kita nggak asing gitu kan. Semoga masih ada Antara ketawa dan menangis ya. ya, semoga kita nggak asing di sini. Jadi kita bisa berkumpul bareng-bareng lagi. Mungkin di luar tempat magang ini, mungkin atau pas kita bertemu di versi terbaik kita masing-masing gitu. Terus untuk mentor, terima kasih sudah mengajarkan saya banyak sekali mungkin tentang pelajaran, kedisiplinan, tentang bagaimana menjadi diri sendiri mungkin. Terima kasih banyak. Ini merupakan salah satu pengalaman yang berarti bagi kehidupan saya dan tidak akan saya lupakan sampai ajal menjemput lah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Dan Dela silakan mungkin. Baik, untuk yang pertama terima kasih untuk semua teman-teman saya yang ada di Tribun ini. Terima kasih untuk untuk senang maupun sedihnya. Terima kasih banyak sudah menemani saya selama masa magang ini. Terima kasih banyak. Itu aja. Oke, baik. Terakhir Mayang silakan.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya selama saya berada di Tribun Timur. Dan untuk mentor-mentor yang sudah mengajari saya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah mengajari saya dari nol sampai saya bisa. Untuk Tribun Timur, semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah juga turut membantu begitu ya. Kalau teman-teman magang di sini kita manfaatkan sebaik mungkin ya untuk membantu pekerjaan. Tapi itu kan menjadi bagian juga dari proses belajar, kemudian juga menjadi tempat teman-teman untuk mencari pengalaman baru, melihat dunia kerja itu seperti apa yang sebenar-benarnya terjadi di balik layar. Mungkin konten ataupun juga berita yang teman-teman selama ini konsumsi, ternyata sekarang teman-teman sudah bisa menjadi produksi ataupun memproduksi berita itu dan sudah tahu seperti apa di balik layarnya. Semoga teman-teman semua kuliahnya lancar, sukses, nanti cepat selesai, cepat dapat kerja, entah itu mau kerja di media atau dimanapun. Semoga pengalaman dari Tribun Timur bisa diterapkan nantinya pada saat teman-teman mencari uang gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di kampus, dan kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang sudah berpuasa. Yang nangis ini tidak batal dan juga besok kalau yang masih besok berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan nanti bisa kalau lebaran saling kirim-kirim THR ya. Oke, baik. Terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.